Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Maria yang akan bertugas sebagai MC pada talk show hari ini. Pada hari ini kita akan membahas Gen Z dan overthinking, normal atau perlu diwaspadai. Belakangan ini istilah overthinking sering sekali muncul dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan Gen Z. Sedikit-sedikit bilang overthinking, ada masalah sedikit langsung overthinking. Tapi sebenarnya, apakah itu sesuatu yang normal atau justru perlu diwaspadai? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang dari sudut pandang yang berbeda, sehingga pembahasannya akan lebih lengkap. Supaya diskusi kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, saya persilahkan kepada moderator kita hari ini, yaitu Saudari Manda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Maria sudah membuka acaranya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan saya Manda yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tema yang akan kita bahas adalah antara Gen Z dan overthinking, normal atau perlu diwaspadai sih? Nah, topik ini dipilih karena rasanya cukup dekat dengan kehidupan kita, mulai dari tugas kuliah, pekerjaan, hubungan pertemanan, sampai di media sosial. Semuanya seringkali membuat kita tuh berpikir lebih terlalu jauh. Nah, apakah semua ini termasuk overthinking atau sebenarnya masih dalam batas yang wajar? Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu nih pandangan dari 3 narasumber kita supaya kita dapat melihat dari sisi yang berbeda. Yang pertama yang aku mau tanya ini ke para narasumber. Sekarang kan overthinking itu dianggap sudah normal ya, sudah dinormalisasi sama kalangan Gen Z atau di era digital saat ini. Bahkan sekarang juga banyak dibuat candaan di media sosial, sehingga membuat normalisasi ini tuh justru membuat orang menganggap menyadari dirinya tuh sebenarnya butuh bantuan gak sih? Itu yang aku mau tanyain sih. Mungkin dari Karyama dulu bisa menjawab dari sudut pandang psikologi ya. Oke, menurut saya, Kamanda, iya, jika overthinking itu terus dianggap sebagai candaan atau sesuatu hal yang biasa, seseorang bisa terlambat menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Kalau berdasarkan dari sudut pandang psikologi, overthinking ini masih tergolong wajar jika hanya sesekali. Namun jika sudah berlangsung terus-menerus hingga mengganggu tidur, konsentrasi, aktivitas, atau perkuliahan, maka kondisi tersebut perlu diwaspadai. Karena itu penting untuk mengetahui kapan overthinking ini masih normal dan kapan sudah perlu dikelola dan atau dibantu oleh tenaga profesional. Itu berdasarkan sudut pandang psikologi. Oke, baik. Jadi overthinking itu sebenarnya dinormalisasi atau tidak itu kita yang harus mengelolanya sendiri, betul. ataupun kita yang harus tahu nih batas wajar kita itu seperti apa. Boleh aku mau tanya untuk Kak Cynthia sebagai sudut pandang anak muda saat ini nih. Ya kalau dinormalisasi jelas bikin telat sadar, soalnya tuh di medsos overthinking tuh udah digoreng jadi meme dan bahan bercandaan biar kelihatan relate. Nah, efeknya Gen Z itu jadi mikir kalau stres parah itu jadi hal yang normal karena semua orang juga ngerasain gitu. Nah, kita tuh jadi ngerasa cukup dihibur pakai konten aja gitu. Padahal aslinya tuh udah lampu merah dan telat nyari bantuan profesional. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia atas penjelasannya. Mungkin garis besarnya sebenarnya sama ya. Balik lagi kita harus menyesuaikan bagaimana cara kita menanggapi overthinking tersebut ya, betul Kak Cynthia. Oke, sekarang kita lanjut ke pandangan ketiga kali ya, mungkin dari sisi KPP sebagai mahasiswa yang sekarang sedang sambil bekerja, betul ya? Oke, baik. Terima kasih Kamanda atas kesempatannya. Kalau dari saya sebagai mahasiswa yang juga saat ini aktif bekerja,
Menurut saya normalisasi itu di sosial media tentang overthinking itu bisa kita pilah-pilah sendiri. Menurut saya yang perlu dinormalisasi bukan overthinkingnya, tetapi keberanian untuk mencari bantuan dan bercerita ketika kita merasa sudah tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Tidak harus menunggu sampai kondisinya parah. Sama seperti kita berobat saat tubuh kita sakit, kesehatan mental juga layak mendapatkan perhatian sejak dini. Seperti itu, Kak. Oke, keren sekali nih pandangan dari ketiga narasumber kita. Jadi pesannya teman-teman kalau kita overthinking, kita tuh harus menyadarinya sejak dini. Kita harus punya keberanian untuk mencari bantuan seperti yang tadi Kak Feby sudah menjelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan utama kita yaitu tentang overthinking. Saya mau coba untuk menanyakan nih kepada narasumber pertama kami yaitu dari sudut pandang psikologi. Nah, sekarang kita mau bahas nih Kak Riyama, overthinking itu tuh sebenarnya apa sih? Boleh dijelaskan aja dari sudut pandang psikologi. Silakan. Baik, terima kasih Kak Manda. Untuk tema kita hari ini yaitu tentang Gen Z dan overthinking. Kalau kita mendengar kata overthinking, mungkin yang terbayang di dalam pikiran kita adalah seseorang yang terlalu banyak berpikir. Kalau berdasarkan sudut pandang psikologi, maknanya ini sedikit lebih spesifik. Overthinking itu pola berpikir yang berlebihan dan cenderung mengarah ke hal-hal yang negatif. Biasanya seseorang terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi dan belum tentu terjadi, atau terus mengulang-ulang kejadian yang sudah di masa lalu atau sudah lewat gitu. Kalau Genji sering sekali dikaitkan dengan overthinking. Karena apa? Karena hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Kita menghadapi tuntutan akademik, pekerjaan, media sosial, bahkan tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Kalau di dalam psikologi sendiri, overthinking umumnya dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah rumination. Rumination ini terus memikirkan kejadian di masa lalu. Misalnya untuk mahasiswa, setelah selesai presentasi, dia akan selalu bertanya, kenapa tadi aku ngomong gini ya? Atau jangan-jangan semua orang udah menganggap aku aneh. Itu sudah terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah worry, yaitu kekhawatiran terhadap masa depan. Contohnya, bagaimana kalau nanti presentasi aku gagal? Bagaimana kalau laporan aku tidak diterima sama bos? Atau bagaimana kalau aku nanti tidak lulus? Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memicu overthinking ini. Yang pertama ada rasa cemas yang tinggi, ada perfeksionisme, terus ada pengalaman buruk di masa lalu, kurang percaya diri, takut gagal, hingga tekanan dari lingkungan juga. Kalau terus dibiarkan pasti memiliki dampak yang sangat besar, mulai dari sulit fokus, susah mengambil keputusan, gangguan tidur, cepat lelah secara mental, sampai meningkatkan risiko stres dan kecemasan. Jadi sebenarnya overthinking ini bukan sekedar kebiasaan banyak berpikir, tetapi pola pikir yang jika berlangsung terus-menerus, perlu kita sadari dan kita kelola. Itu berdasarkan dari sudut pandang psikologi, Kak Amanda. Oke, terima kasih banyak Kak Riyama atas penjelasannya. Menarik sekali ya tadi Kak Riyama menyebutkan bahwa overthinking bukan hanya soal pikiran yang terlalu banyak atau terlalu jauh, tetapi juga pikiran negatif yang terus berulang itu menyebabkan overthinking yang berlebihan juga, betul ya Kak Riyama? Ya, betul. Oke, kalau kita perhatikan banyak sekali penyebab yang tadi Kak Riyama sudah sebutkan. Ternyata dekat ya dengan kehidupan Gen Z saat ini. Salah satunya adalah tentu saja media sosial. Nah, itu yang kita akan bahas berikutnya. Saya ingin beralih ke Kak Cynthia nih. Kalau menurut Kak Cynthia sendiri, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap munculnya overthinking di era digital saat ini? Oke, terima kasih Kak Manda. Kalau menurut saya, tentu media sosial itu menjadi salah satu faktor yang cukup besar. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Gen Z itu kan hampir setiap hari ngabisin waktunya tuh pasti di Instagram, TikTok, atau Twitter. Bangun tidur pasti buka HP. Terus sebelum tidur juga pasti buka HP lagi. Nah, masalahnya yang kita lihat di media sosial ini tuh biasanya cuman bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kayak ada yang baru diterima kerja, wisuda, liburan ke luar negeri, baru beli kendaraan, atau baru buka bisnis. Tanpa sadar kita tuh mulai membandingkan diri kita sendiri
Dari situlah muncul yang disebut yang namanya fear of missing out atau FOMO. Nah, kita tuh merasa orang lain tuh udah melangkah jauh gitu, sedangkan kita tuh masih berada di tempat yang sama. Padahal yang kita lihat itu kan hanya hasil akhirnya, bukan proses yang mereka jalani. Akibatnya muncul berpikiran seperti, kenapa ya aku belum seperti mereka gitu? Apa aku terlambat? Apa aku gagal gitu? Nah, kalau pikiran-pikiran kayak gitu terus dipelihara, akhirnya berkembang jadi overthinking. Nah, jadi menurut saya media sosial ini sebenarnya bukan musuh yang perlu kita perhatikan. Karena yang perlu kita perhatikan justru adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Jangan sampai nih kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa untuk menghargai proses diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia. Saya suka sekali dengan kalimat terakhir tuh, kalau sosial media itu bukan masalah utamanya ya, tetapi cara kita menggunakannya yang perlu Iya, betul. diperhatikan. Nah, sekarang kita sudah mendengar penjelasan dari sisi psikologi dan dari sisi media sosial. Supaya pembahasannya semakin lengkap, kita juga ingin mendengar pengalaman nyata. Karena teori itu penting, tapi pengalaman nyata mungkin bisa teman-teman lebih pahami. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Kak Febri yang saat ini menjalani kuliah sambil bekerja. Kak Febri, boleh diceritakan pengalaman menghadapi overthinking, atau ada nggak sih pernah mengalami fase overthinking di tengah kesibukan kuliah, pekerjaan, dan media sosial Kak Febri? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Manda atas kesempatannya. Bicara tentang overthinking, ini tentu sangat lekat ya dengan kita, apalagi dengan saya. Jujur saya pernah mengalaminya. Kuliah sambil bekerja memang bukan hal yang mudah. Saya harus membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan tugas-tugas kuliah. Yang kadang saya harus ngejar deadline-nya itu barengan gitu. Jadi antara deadline kerjaan kuliah dan juga deadline kerjaan di kantor, saya harus kejarnya bareng-barengan gitu. Yang membuat overthinking justru semakin muncul tuh saat ini adalah, benar kata Kak Cynthia tadi, adalah sosial media. Kadang saya tuh melihat orang-orang di sosial media kok pencapaiannya luar biasa sekali, mereka sudah diterima di perusahaan besar, mereka sudah wisuda duluan, dan lain-lain. Tanpa sadar saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu menurut saya wajar terjadi. Saya sempat berpikir, apakah keputusan saya bekerja sambil kuliah ini adalah keputusan yang benar? Kenapa ya rasanya kok saya seperti tertinggal? Namun saya lama-lama sadar bahwa asalnya proses setiap orang pasti berbeda. Saya memilih bekerja sambil kuliah karena saya ingin mendapatkan pengalaman bekerja sekaligus saya tetap menuntut ilmu. Memang hasilnya tidak secepat orang lain tentu saja, karena saya belajar sambil memikirkan banyak-banyak hal, mengatur waktu, dan juga mengatur waktu untuk saya tetap bekerja dan berkuliah dengan seimbang. Sekarang kalau mulai overthinking, saya mencoba untuk mengurangi waktu untuk scroll sosial media, saya kurangin, lebih fokus pada target pribadi, dan mengingat kembali alasan saya memilih jalan ini. Menurut saya, kita tidak harus menjadi pribadi yang cepat mendapatkan pencapaian, yang penting kita berkembang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Febri. Kita di sini belajar ya dari pengalaman Kak Febri, kita bisa melihat bahwa overthinking memang bisa dialami sama siapa aja nih. Terutama ketika kita tuh terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita rangkum diskusi hari ini, ada 3 poin penting yang kita bisa temui hari ini. Yang pertama ada dari sisi Karyama, dari sudut pandang psikologi, kalau overthinking bukan sekadar berpikir banyak atau berpikir terlalu jauh, tetapi pola pikir negatif yang terus berulang itu akan menyebabkan overthinking atau kecemasan yang berlebihan. Kedua, dari Kak Cynthia sebagai sudut pandang dari anak-anak muda, kita mengetahui bahwa media sosial atau fenomena FOMO ini dapat memperbesar kecenderungan kita tuh untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, dari pengalaman Kak Febri sendiri, kita belajar bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda. Kita harus fokus pada tujuan diri kita sendiri dan menghargai setiap perkembangan kecil dari kehidupan atau capaian kesuksesan kita. Dan itu merupakan salah satu cara untuk mengelola overthinking kita. Betul ya para narasumber?
Semoga diskusi hari ini dapat mengingatkan kita bahwa berpikir itu memang penting, tetapi jika pikiran tersebut mulai menghambat aktivitas kita, membuat kita cemas berlebihan, atau terus membandingkan diri dengan orang lain, disitulah kita harus menyadari bahwa overthinking itu mulai harus diwaspadai dan kita harus belajar mengelola itu sendiri dengan cara kita sendiri. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Audiens yang ingin bertanya, silakan ajungkan jari aja. Terima kasih. Halo, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Marna Takesya. Saya ingin bertanya kepada Kak Riyamah, apakah sifat perfeksionis selalu menyebabkan overthinking atau justru ada faktor lain yang lebih dominan? Saya juga ingin bertanya kepada Kak Febri, yaitu menurut Kak Febri, apakah bekerja sambil kuliah justru membentuk mental yang lebih kuat dibanding hanya kuliah saja? Cukup pertanyaan dari saya. Perkenalkan, saya Yohania sebagai mahasiswa baru. Saya ingin bertanya kepada Kak Cynthia dan Kak Febri. Untuk pertanyaan pertama, Kak Cynthia, apa yang sebaiknya saya lakukan agar tidak mudah merasa tertinggal setelah melihat pencapaian teman-teman di media sosial? Untuk pertanyaan kedua, apa satu kebiasaan yang Kak Febri sarankan untuk mahasiswa baru agar tidak mudah overthinking selama kuliah? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah melihat ya antusiasme dari para audiens. Sekarang kita mau ke sesi jawaban. Boleh untuk narasumber segera dijawab pertanyaan dari para audiens kita. Boleh dari Karyama dulu. Baik, terima kasih. Tadi ada yang bertanya, Marna Takesya. Pertanyaannya apakah sifat perfeksionis selalu menyebabkan overthinking atau justru ada faktor lain yang lebih dominan? Jawabannya tidak selalu, Kak Marna. Perfeksionisme ini memang bisa menjadi salah satu pemicu overthinking, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Kalau berdasarkan dari segi psikologi, overthinking biasanya muncul karena kombinasi beberapa faktor, seperti tingkat kecemasan yang tinggi, pengalaman buruk di masa lalu, kurang percaya diri juga, rasa takut gagal, serta tekanan dari lingkungan, termasuk tuntutan akademik maupun tadi media sosial. Orang yang perfeksionis cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi sehingga sering mengkritik dirinya sendiri ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Hal ini membuat mereka lebih mudah mengulang-ulang pikiran negatif. Namun seseorang yang tidak perfeksionis pun tetap bisa mengalami overthinking apabila memiliki kecemasan yang tinggi atau sedang menghadapi tekanan hidup. Jadi yang lebih berpengaruh bukan hanya sifat perfeksionis ini, tetapi bagaimana seseorang memandang dan merespon situasi yang dihadapinya. Begitu, Kak Marna. Oke, aku mau menjawab pertanyaan dari Yohania ya. Tadi pertanyaannya, apa sebaiknya yang harus saya lakukan agar tidak mudah merasa tertinggal setelah melihat pencapaian teman-teman di media sosial? Jawabannya, yang pertama kita tuh harus mengingat dulu nih, apa yang ditampilkan di media sosial. Karena biasanya itu yang ditampilkan dari media sosial itu hanya sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Kita tuh selalu melihat hasil akhirnya, tetapi tidak selalu melihat proses, perjuangan, atau tantangan yang sedang mereka hadapi. Karena itu, jangan selalu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang itu memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Nah, selain itu, kita juga bisa mulai menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Misalnya untuk mengurangi waktu penggunaan media sosial, kalau misalkan kita udah ngerasa mulai nggak nyaman. Jadi kita juga jangan mengikuti akun-akun yang memberikan dampak negatif, tapi kita harus mengikuti akun-akun yang berdampak positif dan lebih fokus pada tujuan serta perkembangan diri sendiri. Dan menurut saya, ukuran keberhasilan itu bukanlah seberapa cepat kita menyamai pencapaian orang lain, tetapi seberapa jauh kita berkembang dibandingkan diri kita yang sebelumnya. Dengan cara berpikir seperti itu, kita akan lebih mudah menghargai proses dan kita juga tidak akan mudah merasa tertinggal. Mungkin itu aja sih.
Oke, baik. Dari saya ada dua pertanyaan ya dari Kak Marna dan Kak Yohania. Yang pertama saya bakal ngejawab pertanyaan dari Kak Marna. Menurut Kakak, apakah bekerja sambil kuliah justru membentuk mental yang lebih kuat dibandingkan hanya kuliah saja? Menurut saya, bekerja sambil kuliah memang membentuk mental yang lebih kuat. Tapi bukan berarti yang kuliah saja juga mentalnya tidak kuat. Saya tidak ingin mengatakan itu, karena setiap orang memiliki beban dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Tentu, kita tidak hanya fokus pada bagaimana beban itu membebani kita, tapi kita fokus bagaimana cara kita melawan beban itu agar tidak membebani kita lagi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pertanyaan dari Kak Yohania. Apa kebiasaan yang Kakak sarankan bagi mahasiswa baru agar tidak mudah overthinking selama kuliah? Nah, ini menarik nih. Kalau dari saya adalah bagaimana cara kita untuk menyusun hal-hal yang membuat kita tidak overthinking. Artinya mengurangi daripada sosial media, lalu juga kita menyusun to-do list ya, apa yang harus kita lakukan, kita menetapkan target pasti, kita lalu juga berjalan menuju target pasti itu, kita berproses terus. Itu menurut saya adalah hal-hal yang mengurangi overthinking, karena kita bisa berfokus pada perjalanan kita, bukan berfokus pada pencapaian orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan materinya serta para audiens yang sudah berpartisipasi dalam sesi diskusi hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi refleksi bahwa setiap orang memiliki proses, tantangan, dan waktunya masing-masing. Saya Manda sebagai moderator. Terima kasih atas perhatian dari seluruh peserta. Saya kembalikan kepada MC kita, Kak Maria. Terima kasih. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Mari kita berikan tepukan tangan sekali lagi kepada ketiga narasumber kita yang keren-keren ini atas ilmu, pengalaman, dan motivasi yang telah dibagikan. Baik, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada moderator, para narasumber, dan seluruh peserta yang telah mengikuti talk show pada hari ini. Semoga diskusi mengenai Gen Z dan overthinking, normal atau perlu diwaspadai, dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita untuk lebih bijak dan mengolah pikiran serta menggunakan media sosial dengan baik. Apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Maria selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.